Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Afiana Nabila Zulfa, Desi Putri Ayuni, Muhammad Rifaldo Al-Maghribi, Muhammad Repindra, dan Rahma Sinta akan mempresentasikan hasil laporan akhir UX kami, di mana judul aplikasi kami adalah Kitchen Story atau resep masakan. Adapun pembahasan kami terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah understanding and defects, kemudian yang kedua decide, yang ketiga adalah prototype, dan yang keempat adalah test atau validate. Yang pertama itu understanding dan defects. Nah, understanding ini adalah tahap yang bertujuan untuk memahami permasalahan yang sedang dihadapi. Teknis yang dilakukan pada proses ini yaitu melakukan pengumpulan data yang dapat diperoleh melalui wawancara, survei, observasi, dan metode analisis masalah lainnya. Sementara defects merupakan tahap yang bertujuan untuk mengumpulkan gagasan atau ide sebanyak mungkin berdasarkan permasalahan yang ada. Kemudian ide ini ditulis pada sebuah kertas atau sticky notes yang kemudian ditempelkan pada papan. Nah, di sini untuk permasalahannya kami membuat dari masing-masing permasalahan dari aplikasi itu. Yang pertama adalah dari Afiana Nabila Zulfa, permasalahannya masyarakat kesulitan mengetahui resep makanan, masyarakat tidak bisa memasak tanpa ada praktik, kesulitan masyarakat dalam menentukan menu masakan tiap harinya, masyarakat kesulitan menentukan bahan yang sehat untuk dijadikan masakan, masyarakat ingin memasak makanan dengan bahan yang mudah didapat. Masyarakat ingin memasak makanan dengan resep paling terkenal. Banyak jenis makanan yang ingin dibuat. Masyarakat tidak memiliki alat-alat masak yang banyak. Butuh resep masakan yang rekomen untuk dibuat. Kemudian permasalahan dari Rahma Sinta. Masyarakat bingung atau tidak mengetahui seluruh bahan masakan. Masyarakat yang tidak biasa memasak akan kesulitan dalam menentukan takaran, keinginan untuk mengetahui penilaian orang lain terhadap sebuah resep masakan. Masyarakat ingin memasak menu dengan kriteria tertentu. Masyarakat ingin tutorial berupa bentuk video. Kemudian masyarakat ingin memberikan apresiasi terhadap resep yang bagus. Keinginan untuk memasak masakan yang sedang viral. Masyarakat ingin memasak berdasarkan bahan masakan yang dia punya. Kemudian untuk resep yang ada di internet, tingkat keberhasilannya tidak diketahui oleh masyarakat. Selanjutnya, keinginan untuk memposting suatu resep masakan yang dapat dilihat oleh banyak. Kesulitan dalam menentukan porsi masakan yang akan dimasak. Keinginan untuk mendapatkan update resep terbaru dari chef atau orang yang hebat dalam memasak. Kemudian permasalahan dari Muhammad Repindra adalah masyarakat tidak bisa memaksimalkan penggunaan bahan makanan yang menumpuk supaya tidak terbuang sia-sia. Kesulitan dalam menentukan ide apa yang mau dimasak. Masyarakat ingin mencari informasi resep masakan yang cocok berdasarkan bahan yang dimiliki. Masyarakat membutuhkan informasi tutorial memasak dalam bentuk video. Masyarakat ingin memasak masakan yang belum pernah dicoba. Kemudian masyarakat tidak mengetahui tingkat kesulitan dalam memasak. Selanjutnya permasalahan dari Desi Putri Ayuni. Banyak yang tidak bisa menakarkan resep masakan. Masyarakat belajar memasak lebih mudah dan paham saat ada praktiknya. Membuat resep baru untuk dipamer. Biasanya masyarakat membeli buku resep masakan untuk mendapatkan resep makanan baru. Masyarakat bingung mau memakai berapa banyak bahan yang digunakan. Masyarakat ingin memasak makanan favoritnya. Selanjutnya permasalahan dari Muhammad Rifaldo Al-Maghribi. Masyarakat bingung dalam mengkombinasikan bahan makanan yang tepat. Masyarakat lebih tertarik menonton tutorial video dibanding membaca buku resep. Masyarakat ingin memamerkan resep makanan mereka melalui video. Kemudian masyarakat bingung menentukan makanan yang cocok bagi orang yang mempunyai penyakit tertentu. Masyarakat membutuhkan info budget atau harga untuk mempersiapkan bahan makanan.
Nah, dari permasalahan ini, kemudian kami juga membuatkan solusi. Di sini dari Aviana Nabila, dia membuat solusi, membuat resep masakan tertulis, menampilkan cara memasak berupa foto atau video, menampilkan masakan dengan penilaian terbaik, fitur untuk pilihan dengan kategori makanan sehat, membuat fitur rekomendasi kategori makanan dengan bahan yang mudah ditemukan. Yang terakhir, membuat fitur rekomendasi makanan yang simple untuk dibuat. Selanjutnya, solusi dari Rahma Sinta yaitu menampilkan foto dari bahan-bahan masakan, membuat resep dengan takaran bahan yang mudah diukur, menampilkan masakan yang sedang trending, adanya pilihan menu resep masakan, makanan berdasarkan kriteria tertentu, membuat tutorial memasak berupa video, membuat fitur posting resep, kemudian menampilkan jumlah porsi dari sebuah resep makanan. Adanya fitur notifikasi dari orang yang sudah diikuti saat update resep terbaru. Yang terakhir, membuat fitur penilaian dan komentar terhadap resep masakan. Selanjutnya, solusi dari Muhammad Repindra yaitu membuat fitur untuk menentukan masakan berdasarkan bahan-bahan tertentu, membuat fitur rekomendasi masakan berdasarkan kriteria tertentu, adanya video tutorial memasak, menawarkan berbagai pilihan menu masakan, membuat submenu tingkat kesulitan masakan. Selanjutnya, solusi dari Desi yaitu membuat menu makanan yang mudah diukur. Diaplikasikan, terdapat tutorial memasak beserta resepnya. Resep-resep baru tersedia di aplikasi, menampilkan bahan makanan secara rinci yang digunakan, membuat fitur untuk menyimpan resep favorit. Dan yang terakhir, solusi dari Rivaldo adalah membuat resep rekomendasi berdasarkan keinginan user, membuat fitur story, menampilkan bahan-bahan untuk membuat masakan, dan yang terakhir adalah membuat harga bahan makanan. Selanjutnya, pembahasan yang akan dilanjutkan oleh Rivaldo. Baik, setelah kami melakukan tahap understanding dan tahap research atau solusi yang udah masing-masing kami buat, selanjutnya pada tahap research atau pengelompokan ini, semua peserta akan saling berdiskusi untuk menentukan ide terbaik. Tahap ini bisa menggunakan vote untuk mengambil keputusan. Dan pada pengelompokan pertama, itu pada anak beranda, sini ada 5 vote terbanyak, yaitu pertama itu membuat fitur rekomendasi masakan berdasarkan kriteria tertentu. Yang kedua, resep-resep baru tersedia di aplikasi. Yang ketiga ada 4 vote, yaitu menampilkan masakan yang sedang trending. Yang keempat itu ada 4 vote juga, yaitu membuat fitur story. Yang kelima, adanya fitur notifikasi dari orang yang sudah diikuti saat update resep terbaru itu memiliki 2 vote. Selanjutnya pada nak pencarian itu juga ada 3 vote terbanyak, yaitu adanya pilihan menu resep makanan berdasarkan kriteria tertentu. Yang kedua, fitur untuk pilihan dengan kategori makanan sehat. Yang ketiga adalah menawarkan berbagai pilihan menu masakan. Pada anak posting itu ada 1 vote terbanyak, yaitu membuat fitur untuk menyimpan resep favorit. Yang keempat itu nak posting. Pada nak posting ini terdapat 3 voting terbanyak, yaitu pada membuat fitur posting resep itu terdapat ada 4 voting terbanyak. Yang kedua itu adalah membuat tutorial memasak berupa video, ada 3 vote. Dan membuat resep makanan tertulis itu ada 1 vote. Dan pada resep, pengelompokan resep itu ada 8 vote terbanyak, yaitu pada menampilkan bahan makanan secara rinci yang digunakan itu ada 4 dari kami yang melakukan voting. Dan pada menampilkan jumlah porsi dari sebuah resep makanan juga ada 4. Membuat resep dengan takaran bahan yang mudah diukur itu tidak ada. Membuat menu makanan yang mudah diukur itu ada 3 vote. Membuat fitur penilaian dari komentator terhadap resep makanan itu ada 4 vote. Membuat menampilkan foto dari bahan-bahan masakan adalah vote terbanyak dari kami, ada 5. Dan adanya video tutorial memasak ada 2 vote. Di aplikasi terhadap tutorial memasak secara beserta resep ada 1 vote. Dan menampilkan cara memasak berupa foto atau video ada 2 vote. Dan dari hasil vote inilah kami
gunakan di tahap desain sprint. Setelah ditemukan solusi terbaik, maka selanjutnya yaitu membuat user flow. User flow merupakan gambaran atau alur proses yang terdapat pada aplikasi. Berikut user flow atau user journal dari aplikasi. Pertama yaitu melihat resep masakan. Untuk melihat resep masakan, kita membuka aplikasi, kemudian tampilan beranda. Selanjutnya memilih salah satu kategori, yaitu rekomendasi, trending, penilaian terbaik, resep terbaru. Kemudian menampilkan resep masakan berdasarkan kategori. Selanjutnya pilih resep masakan, kemudian menampilkan detail resep masakan. Terakhir, memberikan penilaian atau simpan resep masakan. Yang kedua yaitu mencari resep masakan. Pertama, membuka aplikasi. Yang kedua yaitu tampilan beranda. Yang ketiga, memilih menu pencarian. Selanjutnya yaitu memasukkan keyword pencarian atau kata pencarian. Kemudian tampillah berbagai resep masakan. Yang ketiga yaitu melihat resep masakan favorit. Pertama, kita membuka aplikasi, kemudian tampillah beranda. Kemudian memilih menu favorit. Selanjutnya tampillah resep masakan yang telah disimpan. Yang keempat itu postingkan resep masakan. Pertama, membuka aplikasi. Selanjutnya kita login. Tampillah beranda. Kemudian pilih menu tambah posting. Yang selanjutnya masukkan resep. Kemudian posting. Terakhir yaitu resep masakan berhasil diposting. Selanjutnya yaitu membuat sketsa dari aplikasi. Tahap ini bertujuan untuk merancang gambaran aplikasi secara sederhana. Sketsa memudahkan seseorang desain dalam merancang aplikasi. Adapun hasil sketsa aplikasi yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu sketsa untuk fitur beranda. Di sini terdapat fitur rekomendasi, trending, notifikasi, dan story. Untuk rekomendasi terdapat gambar dan nama dari resep masakan dan deskripsinya. Di sini juga terdapat video. Selanjutnya ada juga pemberian penilaian. Kemudian ada fitur pencarian. Di fitur pencarian ada hashtag, di mana hashtag masakan sehat dan masakan viral. Kemudian muncullah berbagai video-video di hashtag tersebut. Untuk pencarian ada histori pencarian dan pencarian yang disarankan. Selanjutnya di sini ada contoh pencarian, yaitu contoh pencarian terhadap resep masakan yaitu per kedel. Ada beberapa macam masakan per kedel yang kita cari. Selanjutnya kita masuk ke menu posting, di mana terdapat intro, bahan, di menu posting terdapat intro, bahan, alat, dan cara, dan juga video. Di tahap awal itu terdapat judul, deskripsi, dan hashtag untuk resep masakan. Yang kedua yaitu ada nama bahan, foto bahan, tambahkan bahan, kemudian klik selesai. Selanjutnya ada bahan-bahan untuk kita tambahkan. Kemudian di sini ada video yang kita masukin.
Terakhir itu untuk postingan, itu judul, deskripsi, dan hashtag, bahan, alat, cara, dan videonya. Di sini terdapat juga fitur edit. Selanjutnya kita masuk ke fitur untuk favorit. Di favorit ada fitur pencarian, dan di sini terdapat masakan-masakan yang telah ditandai untuk menjadi resep masakan favorit. Selanjutnya sketsa untuk akun. Di sini di akun terdapat foto atau profil, nama pengguna, email pengguna, dan nomor HP pengguna. Ada juga ikon pena atau bisa dijadikan untuk edit. Di sini terdapat juga info-info tentang negara, kebijakan privasi, ketentuan pemakai, panduan komunitas, pertanyaan, hubungi kami jika ada permasalahan. Untuk penyimpanan akun atau membuat akun, di sini terdapat kita bisa menyimpannya berbagai di mana terdapat nama, email, nomor telepon, jenis kelamin, tanggal lahir. Dan di sini juga kita bisa menambah foto untuk profil. Kemudian klik simpan. Di sini juga bisa untuk mengubah password. Nah, tahapan selanjutnya merupakan tahapan prototype. Tahapan prototype adalah tahapan yang digunakan untuk memberikan rancangan atau gambaran aplikasi kepada pengguna. Nah, sebelum membuat tahapan prototype, maka terlebih dahulu akan dibuat rancangan dari low fidelity. Nah, untuk rancangan low fidelity sendiri bisa dilihat di link berikut. Nah, langsung aja. Nah, ini adalah rancangan dari low fidelity yang sudah dibangun atau yang sudah dibuat. Yang pertama ada nav beranda. Untuk nav beranda di sini akan ditampilkan logo dari aplikasi, lalu ada icon notif. Dan di sini juga ada terdapat history dari berbagai pengguna. Nah, di sini ada juga fitur rekomendasi dan trending. Untuk fiturnya akan ditampilkan sebanyak 2 resep. Jika ingin melihat lebih lanjut, maka bisa diklik menu icon ini. Nah, misalnya nih kita ingin melihat yaitu salah satu fitur adalah fitur rekomendasi. Maka ketika diklik akan muncul tampilan yang seperti ini. Nah, fitur rekomendasi akan menampilkan berbagai macam resep rekomendasi. Di sini akan ditampilkan fotonya, lalu judul resepnya, dan keterangan di bawahnya ada like dan juga jumlah share. Nah, misalnya ketika kita ingin melihat rancangan atau tampilan detail dari ayam crispy, maka ketika diklik akan ditampilkan halaman detail dari ayam crispy tersebut. Nah, di bagian paling atas terdapat judul dan kita juga bisa memutar video tutorial pembuatannya. Nah, di sini kita juga bisa mengklik icon love untuk memasukkan resep tersebut ke halaman favorit. Selanjutnya terdapat keterangan dari penulis resepnya, kapan dia tulis, dan juga deskripsinya. Kita juga bisa like dan membagikan postingan resep tersebut. Nah, selanjutnya terdapat 3 menu, ada menu bahan, alat, dan juga cara pembuatan. Misalnya untuk menu yang pertama adalah bahan, maka akan ditampilkan detail dari bahan tersebut. Yang kedua adalah menu alat. Nah, untuk menu alat akan ditampilkan foto dan juga nama alatnya. Nah, menu yang ketiga adalah cara pembuatan. Akan ditampilkan step-step atau langkah-langkah
dari cara pembuatan resep tersebut, yaitu stepnya secara berurutan mulai dari 1, 2, dan seterusnya. Akan ditampilkan foto dari setiap langkahnya beserta dengan deskripsi singkat dan ataupun deskripsi langkah tersebut. Nah, kita juga bisa memasukkan atau memberikan penilaian. Ketika diklik tombol beri penilaian, maka akan dimunculkan atau ditampilkan halaman berikut ini. Nah, kita bisa memberi rating terhadap resep makanan atau resep masakan. Bisa menilai melalui pemberian bintang. Nah, kita juga sekaligus dapat memasukkan komentar tertentu. Nah, untuk menu selanjutnya yaitu ada nav pencarian. Untuk nav pencarian di bagian paling atas terdapat search. Nah, di selanjutnya terdapat banner. Kita juga bisa melihat fitur makanan sehat yang memunculkan atau menampilkan 3 resep, lalu makanan viral yang juga memunculkan atau menampilkan 3 resep. Nah, ketika menu search ini diklik, maka kita ditampilkan ke halaman ini. Itu terdapat histori search atau pencarian yang sudah dilakukan. Ada ayam bakar, kue kukus, dan juga perkedel. Ketika ingin melihat lebih detail atau histori pencariannya, maka bisa diklik yang lihat lainnya. Nah, di bagian selanjutnya juga terdapat pencarian yang disarankan. Untuk pencarian yang disarankan sendiri bisa berasal dari pencarian yang sedang trending ataupun berdasarkan histori yang sudah dilakukan. Nah, misalnya di sini ada kue pandan kukus, nasi goreng, dan lain sebagainya. Nah, ketika kita ingin memasukkan salah satu keyword, contohnya adalah perkedel, maka akan ditampilkan rekomendasi pencarian berdasarkan keyword tersebut. Itu ada perkedel jagung, kentang, daging, tahu, ayam, dan juga udang. Menu selanjutnya adalah menu tambah resep. Nah, untuk menu tambah resep ini yang akan ditampilkan pertama kali ketika mengklik tombol atau icon tambah ini akan ditampilkan yaitu adalah info dari resep. Nah, kita bisa memasukkan judul, deskripsi, dan juga hashtag. Menu selanjutnya adalah menu bahan. Nah, di bahan bisa menginputkan atau memasukkan nama bahan, foto bahan. Ketika foto bahan diinputkan akan ditampilkan preview image dari foto bahan tersebut. Nah, sedangkan di sini adalah foto-foto dari bahan yang telah diinputkan sebelumnya. Untuk bahannya kita bisa mengubah dan menambah bahan. Nah, selanjutnya adalah menu alat. Kita juga sama seperti bahan bisa memasukkan nama alat, foto, ini adalah preview fotonya, dan selanjutnya adalah foto-foto alat yang sudah diinputkan sebelumnya. Di alat juga bisa diubah dan ditambah. Nah, menu selanjutnya adalah cara. Nah, cara ini kita bisa melakukan sama halnya dengan alat, bisa menginputkan langkah, foto, dan juga melihat langkah-langkah yang sudah dimasukkan sebelumnya. Kita juga bisa mengubah dan menambah. Menu selanjutnya adalah pilih video. Adalah menu video. Kita bisa memilih, maka akan ditampilkan preview video yang sudah dipilih. Nah, ketika diklik simpan, maka akan ditampilkanlah detail dari detail dari resep yang sudah dibuat. Itu ada judulnya, deskripsi dan hashtag, bahan, alat, cara, dan juga video. Nah, ini juga bisa kita edit. Maka ketika diedit akan ditampilkan ke halaman sebelumnya yaitu menu-menu dan terdapat info, bahan, alat, cara, dan video. Nah, ketika ingin melihat lebih detail maka bisa diklik tombol panah ke bawah. Maka akan ditampilkan lebih detail, misalnya detail dari deskripsi dan juga hashtagnya. Menu selanjutnya adalah nav favorit. Nah, yang pertama ini adalah tampilan dari nav favorit yang belum ada resep favoritnya. Sedangkan yang ini adalah tampilan dari yang sudah mempunyai resep-resep favorit. Nah, menu yang terakhir adalah navigation akun. Untuk navigation akun sendiri, maka akan ditampilkan yang pertama kali adalah profil dari akun. Nah, kita bisa mengedit. Ketika diklik icon edit, maka akan ditampilkan halaman ini. Kita bisa mengedit nama, email, telepon, jenis kelamin, tanggal lahir, dan bahkan juga dapat mengubah password. Nah, balik lagi di menu akun ini juga terdapat yaitu menu resepku.
Untuk menu resepku merupakan menu yang berfungsi untuk menampilkan resep-resep yang sudah dibuat atau diposting sebelumnya. Nah, selanjutnya ada negara, kebijakan privasi, ketentuan pemakaian, panduan komunitas, pertanyaan, dan juga hubungi kami. Nah, sekian untuk tampilan atau rancangan dari Love Fidelity. Baiklah, di sini saya lanjutkan tentang prototype. Di sini kami menggunakan salah satu tools yaitu Figma. Langsung saja kita buka. Nah, jadi ini dia halaman awal dari produk yang kami buat. Di sini terdapat nama produk dan juga logonya. Nama produknya adalah Kitchen Story. Nah, selanjutnya pada halaman beranda, ini terdapat 5 menu yaitu beranda, pencarian, tambah resep, favorit, dan juga akun. Yang pertama, kita bahas mengenai halaman beranda terlebih dahulu. Nah, pada bagian atas itu terdapat fitur notifikasi. Jadi, semua notifikasi atau pemberitahuan dari pengguna, misalkan pengguna menyukai resep ataupun menyukai story, akan masuk kepada notifikasi ini. Kemudian di bawahnya itu ada fitur story. Nah, jadi pengguna dapat mengambil gambar ataupun menambahkan video. Pengguna juga bisa melihat story pengguna lainnya. Dan di sini terdapat kategori rekomendasi. Nah, jadi akan tampil semua resep-resep yang direkomendasikan oleh aplikasi. Nah, dilihat dari banyaknya like ataupun share dari orang-orang terhadap resep tersebut. Kemudian ada kategori populer. Nah, di sini adalah resep-resep masakan yang lagi populer, lagi viral ataupun trending. Nah, ketika pengguna ingin melihat detail dari resep ini, pengguna dapat mengkliknya. Nah, kemudian di sini terdapat sebuah video yang menampilkan cara pembuatan dari resep tersebut. Kemudian pengguna juga bisa menyimpan resep tersebut dengan mengklik tanda love ini. Nah, selanjutnya di bagian bawah itu ada judul, kemudian ada penulis resepnya, kemudian ada deskripsi singkat dari resep tersebut. Nah, pengguna juga bisa melihat bahan-bahan, alat, dan juga cara pembuatan. Nah, pada bagian bahan ini, pengguna bisa melihat detail dari banyaknya bahan. Misalnya dada ayam fillet ini 1 potong. Nah, pengguna bisa mengklik bahannya, maka akan tampil preview ataupun foto yang dimaksud dari bahan tersebut. Nah, kemudian di bagian alat, nah di sini akan tampil semua alat yang digunakan pada saat memasak. Nah, jadi pengguna bisa melihat gambar serta apa nama alat tersebut. Lanjut ke cara pembuatan. Nah, di sini cara pembuatan diuraikan secara detail step by step-nya. Nah, ketika pengguna ingin tahu berapa porsi, nah di sini juga ada keterangan porsinya. Jadi pengguna bisa lihat ataupun menyesuaikan terhadap porsi yang telah dituliskan di sini. Kemudian setelah pengguna melihat resep tersebut, maka pengguna bisa memberikan penilaian. Nah, pengguna memberikan rating atas resep tersebut. Misalnya di sini mengasih rating 5, memberikan komentar, lalu kirim. Nah, maka akan kembali kepada halaman beranda. Nah, selanjutnya pada halaman pencarian. Nah, di sini pada halaman pencarian ini akan terdapat hashtag-hashtag yang lagi viral akan terletak pada paling atasnya. Nah, misalkan ada hashtag makanan sehat, makanan viral, dan juga di sini terdapat banner. Nah, misalkan di sini kita akan masukkan keyword pencarian steak, maka akan nampil semua yang berhubungan dengan steak. Misalkan kita pilih steak ayam, maka akan tampil detail dari steak ayamnya. Nah, kemudian di menu yang keempat itu adalah menu favorit. Nah, jadi ketika pengguna ingin menyukai resepnya tadi, misalnya di steak ayam, pengguna menyukai resepnya, maka di menu favorit maka akan tampil resep masakan yang disukainya. Nah, jadi di sini mempermudah pengguna ketika ingin melihat resep tersebut lagi di lain waktu.
Nah, selanjutnya di sini ada menu akun. Nah, di sini pengguna bisa mengedit akunnya, kemudian bisa ubah password. Kemudian di sini pengguna juga bisa melihat resep-resep yang sudah diupload dari pengguna. Bisa dihapus, lalu bisa klik ya. Maka resep kosong. Nah, untuk mengupload resepnya, pengguna dapat mengklik menu tambah resep. Nah, sebelum itu, jika pengguna belum memiliki akun di aplikasi Kitchen Store ini, pengguna harus mendaftarkan akun terlebih dahulu. Daftar akun, isi nama, email, telepon, kata sandi, lalu kembali masuk. Nah, kalau sudah daftar, maka masukkan email dan password, klik button masuk. Nah, maka akan masuk ke halaman beranda lagi, tetapi di sini pengguna sekarang sudah bisa menambah resep. Nah, ini adalah menu tambah resep. Nah, pada bagian info, pengguna memasukkan judul, deskripsi, dan hashtag. Nah, kemudian masuk ke step selanjutnya, yaitu bahan. Pengguna dapat masukkan nama bahannya beserta fotonya. Bisa ubah, kemudian tambah item yang lain, simpan. Nah, maka di sini pengguna dapat memasukkan banyak bahan-bahan yang diperlukan. Setelah itu masuk kepada menu alat. Nah, di sini juga pengguna dapat masukkan alat-alat masaknya, sama seperti bahan tadi, bisa menambah. Nah, kemudian pada bagian cara, di sini pengguna akan memasukkan cara pembuatan step by step. Misalkan tahapan yang pertama, kemudian nambah ke yang kedua. Nah, di sini semua bisa ditambahkan. Nah, kemudian yang step terakhir yaitu video. Nah, pengguna juga bisa menambahkan video tutorial masaknya. Bisa ngubah juga. Lalu terakhir, ketika semua info bahan, alat, dan cara dan video sudah dimasukkan, barulah pengguna bisa menyimpan. Nah, ini adalah preview dari masing-masing deskripsi ataupun informasi yang telah dimasukkan tadi. Nah, setelah itu pengguna bisa klik posting, maka resep berhasil diposting. Nah, resep ini berhasil diposting akan masuk kepada menu resepku yang tadi. Nah, ini adalah resep-resep yang telah pengguna masukkan. Tahapan selanjutnya atau tahapan terakhir merupakan tahapan testing atau validate. Testing digunakan untuk melakukan pengujian prototipe aplikasi yang sudah dibuat. Nah, pada tahap ini bertujuan untuk mengetahui apakah prototipe yang sudah dibangun sudah sesuai dengan goal yang ingin dicapai atau belum. Nah, user testing ini dilakukan dengan cara pengisian kuesioner menggunakan User Experience Questionnaire atau UEQ. Nah, di mana jumlah respondennya ada 13 orang dengan jumlah pertanyaan 26 dan kategori jawaban ada 7 pilihan, yaitu dari 1 sampai 7. Nah, berikut adalah pertanyaan-pertanyaan yang akan dibuat di kuesioner. Nah, di mana pertanyaannya dari pertanyaan menyusahkan, tidak dapat dipahami, sampai ke konservatif. Dengan pilihannya terdapat 7 pilihan. Nah, di sini pilihannya maksudnya adalah misalnya untuk pilihan 1 artinya itu adalah aplikasi tersebut menyusahkan. Nah, sedangkan untuk pilihan 7 aplikasi tersebut artinya menyenangkan. Jadi, kategori ini menunjukkan ke arah mana aplikasi tersebut. Nah, berdasarkan kuesioner yang sudah disebarkan, maka diperolehlah jawaban responden, yaitu dari 13 responden, ada Melan Gusri Faris, Nabila Surya Jevitra, Khairunisa Sidik Yusril, Laila Melia Wahyu Salsabila, dan juga Nurul. Nah, adapun hasil dari kuesioner yang sudah disebarkan, maka diperolehlah hasil yang pertama ada attractiveness. Nah, untuk atraktif ini memiliki nilai min-nya adalah 1,97, di mana dia berada pada kategori excellence, itu pada warna hijau. Nah, yang kedua adalah perspicuity, yaitu dengan min-nya 1,73, dia berada pada
good dengan warnanya lebih hijau yang lebih lunak dari yang excellent. Nah, untuk efisiensi memiliki kategori good, dependability juga berada pada kategori excellent dengan minnya 1,71. Untuk stimulation berada pada kategori excellent juga dengan minnya adalah 1,77, dan novelty dengan min 1,44 juga berada pada kategori excellent. Nah, di mana interpretation-nya kalau excellent adalah berada pada rank 10 best result. Sedangkan untuk good yaitu 10% result better dan juga 75% result worse. Nah, demikianlah hasil dari pengujian atau testing yang sudah dilakukan terhadap prototype. Nah, sekian penjelasan dari presentasi kelompok 5. Saya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.